Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam untuk kamu yang udah atau baru saja bergabung di JNE Nightmare Side malam hari ini. Kamu belum ketinggalan 3 cerita yang akan kamu dengarkan malam hari ini. Dimanapun kamu berada yang mungkin sedang streaming di www.ardanradio.com atau via video.com atau di frekuensi 105,9 FM yang malam hari ini cukup mendukung suasananya. Di Ardan sendiri hujan masih turun meskipun kuantitasnya tidak terlalu besar, rintik-rintik, cuman memang cukup lama, yang membuat malam hari ini mungkin lebih dingin daripada biasanya. Suasana yang pas sekali dengan mungkin apa yang akan kita alami malam hari ini. Sebaiknya ketika mendengarkan siaran Nightmare Side hari ini, kamu tidak sedang sendirian, insan muda. Himbauan yang selalu diberitahukan berulang-ulang sebelum kamu mendengarkan cerita-cerita di Nightmare Side malam hari ini. Ada yang mungkin sedang mendengarkan di kamar, menutup pintu, mematikan lampu, atau hanya menyalakan lampu tidur, mendengarkan dengan headset di telinga. Dan kamu merasa tidak sendirian karena di luar ada kakak, ibu, atau ayah yang sedang ada di ruang tengah, kakak yang ada di kamar sebelah. Dan kamu pikir kamu tidak mendengarkan sendirian. Pada kenyataannya dalam situasi seperti itu, yang mendengarkannya hanya kamu sendiri. Mungkin saja dalam kondisi itu akan ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Seperti ada sekelebat yang baru aja lewat tadi di luar studio, tepatnya di lobi Ardan, agak ke distrik tadi. Ada yang melayang itu dari bawah ke atas, putih, cepet banget,
belum juga mulai cerita udah mulai muncul nih interaksinya. Sepertinya yang lain pun sudah mulai siap untuk menemani kamu mendengarkan JNE Night Messiah malam hari ini. Kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Night Messiah. Selamat mendengarkan dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Night Messiah ini sendirian. Ini adalah pengalaman seramku saat menjalankan tugas dari kampus, yaitu saat KKN. Sebuah pengalaman menyeramkan yang tidak pernah aku lupakan dan menjadi mimpi burukku setiap malam. Jika harus diceritakan, jujur, setelah ini pasti aku tidak akan bisa tidur, karena akan kembali mengingatnya terus-menerus. Namun entahlah, saat itu aku seakan tidak berani untuk menceritakannya. Namun malam ini aku memberanikan diri untuk menceritakan pengalamanku di Nightmare Side. Dan mungkin setelah kamu mendengar ceritaku ini, kamu akan lebih waspada ketika berada dimanapun. Namaku Regan. Saat itu aku masih seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di kota Bandung. Tahun lalu aku melakukan kegiatan KKN di sebuah desa yang cukup jauh dari tempat kuliahku. Selama sebulan, aku akan tinggal bersama 14 orang teman-temanku di sebuah rumah atau posko yang ada di desa itu. Sebenarnya, aku anak yang cukup sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan teman-temanku juga menyadari akan hal itu. Sejak hari pertama tinggal, aku sebenarnya sudah merasakan perasaan yang kurang enak. Tapi aku selalu menutupinya. Karena, ya, aku ingin menjalani ini dengan sewajarnya. Lokasi kami selama KKN ini cukup jauh dari perkotaan. Bahkan lokasi tempat kami tinggal untuk sementara di sana pun lumayan jauh dari pusat desa. Bisa dibilang ini seperti masuk lagi ke pelosok yang paling dalam dari desa itu. Jika ingin berbelanja kebutuhan makan pun
Kami harus pergi ke sebuah kecamatan yang jaraknya lumayan jauh. Agak malas sih, tapi mau tidak mau harus kami lakukan. Di sepanjang jalan menuju kecamatan terdapat sebuah rumah tua dan juga komplek pemakaman yang cukup besar di sana. Hari demi hari berlalu, sampailah pada hari itu. Saat itu, kebetulan aku sedang mengikuti turnamen game online yang sebelum kegiatan KKN ini dimulai, rangkaiannya sudah berjalan. Dan malam itu adalah babak penentuan juara. Mau tidak mau aku harus ikut. Namun karena ini di desa, koneksi internetnya sangat susah sekali didapat. Sinyalnya lumayan jelek. Akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan fasilitas wifi yang ada di dekat kantor kecamatan. Kami tahu di sana satu-satunya ada fasilitas wifi. Karena di hari pertama saat melakukan KKN, kami pun sudah sering bolak-balik ke sana dan memakai fasilitas wifi untuk mengerjakan tugas, laporan atau berkirim email. Saat itu aku meminta temanku Wahyu untuk menemaniku pergi ke sana. Sekitar jam 7 malam, kami pun berangkat. Kira-kira butuh sekitar 10 menit untuk bisa sampai di kantor kecamatan. Wahyu selama perjalanan menuju ke kantor kecamatan itu terlihat cukup gugup. Dia memang agak penakut orangnya. Dan dia menegaskan padaku untuk tidak bilang yang aneh-aneh. Bahkan dia menyaranku menutup mata dan menunduk saja. Ketika dibonceng olehnya. Karena Wahyu tahu aku memang sensitif dengan hal seperti itu. Takutnya selama perjalanan aku bilang yang aneh-aneh. Ditambah ada rumor di desa itu kalau ada rumah kosong di dekat kuburan yang katanya angker. Ya karena Wahyu akan menemaniku, aku pun setuju. Dan aku juga tidak mau bertemu dengan yang seperti itu. Selama perjalanan aku berusaha untuk tidak berpikiran aneh-aneh, mencoba fokus pada pertandingan yang akan kuikuti. Sesekali kulihat jalanan di depan cukup gelap dan sudah pasti sepi. Desa pelosok, jarang dijamah orang, tanpa penerangan jalan. Bisa kamu bayangkan, jalan yang tidak terlalu rapi karena belum semua diaspal, masih bebatuan, penerangan yang hanya seadanya, bahkan hampir tidak ada. Hanya dari lampu motor saja yang akhirnya menerangi jalan.
Sampai kita saat itu akan melewati daerah kuburan dan rumah kosong yang katanya angker itu. Mau tidak mau kami harus melewatinya, karena jalan menuju kantor kecamatan hanya satu-satunya, lewat jalan itu. Belum saja melewati kuburan dan rumah kosong itu, dari kejauhan aku seperti melihat ada sesuatu yang bergerak dan melintas ke lebah, melayang sesuatu yang berwarna putih sangat cepat. Begitu melihat itu, aku langsung menundukkan kepalaku. Aku tahan, tidak berkata pada Wahyu, sambil terus menutup mata. Singkat cerita, kami pun sampai. Selama perjalanan melewati kuburan dan rumah kosong itu, entahlah membuatku tidak nyaman. Tapi aku harus konsentrasi dengan pertandinganku. Aku langsung menghubungkan koneksi internet ke handphoneku dan siap-siap memulai pertandingan. Waktu pun berlalu. Saat itu mungkin memang bukan rezekiku untuk menang. Iya, aku kalah. Bukan hanya kerja sama tim, satu lagi yang jadi menghambat pertandinganku, koneksi internet. Tentu saja, meskipun wifi di sini tidak ada yang pakai, namun koneksinya kurang stabil. Mau bagaimana lagi? Sudah menjadi resikoku. Kulihat saat itu jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Sebelum semakin malam, aku pun mengajak Wahyu untuk menginap saja di kantor kecamatan. Entahlah, perasaanku agak tidak enak saat itu. Namun Wahyu menolaknya dan meminta kembali saja ke posko atau tempat kami menginap. Aku sempat bilang bahwa ini sudah terlalu malam. Takut terjadi apa-apa, pikirku. Lebih baik menginap di kantor kecamatan yang sudah jelas-jelas aman. Setelah debat cukup panjang, akhirnya aku pun mengalah, mengikuti kata Wahyu, dan kami pun pulang. Di perjalanan pulang, aku sudah mulai merasa tidak enak hati. Ditambah aku merasa udara malam itu semakin lama semakin dingin, hingga terasa menusuk sampai ke tulang. Dan
Entah kenapa tiba-tiba nafasku terasa sesak. Ya, tiba-tiba nafasku terasa sesak. Seluruh tubuhku terasa sangat dingin. Telapak tanganku pun seakan mati rasa. Sampai aku sadar, itu terjadi ketika kami melewati rumah kosong itu. Aku coba terus menahannya, menjernihkan pikiranku, dan terus bernafas. Mataku ingin terpejam, namun ada yang memaksaku untuk membuka mataku. Sampai akhirnya ketika aku buka mataku, jantungku berdegup sangat kencang. Ketika kami melewati area pemakaman, banyak kuburan. Di situ pun aku melihat sekeliling kami, kiri dan kanan, banyak bermunculan sosok yang terbungkus dengan kain kafan yang sudah lusuh. Bahkan beberapa di antaranya nampak seperti berdarah yang sudah kering, hingga tercium bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang sangat menyengat. Iya, di area kuburan itu kulihat banyak sekali pocong. Refleks aku pun langsung menundukkan kepalaku, memegang Wahyu dengan erat, sambil menyuruhnya agar cepat-cepat sampai ke rumah. Wahyu yang sadar akan hal itu langsung menancap gas sangat kencang, sampai akhirnya kami pun sampai di posko tempat tinggal kami. Begitu sampai, kami langsung bergegas masuk, dan aku langsung masuk ke kamar untuk segera tidur. Kupejamkan mata, sosok pocong yang kulihat di area kuburan itu masih terlihat sangat jelas di pikiranku, terus terbayang. Aku tidak langsung ceritakan pada Wahyu dan memutuskan untuk tidur saja. Aku tarik selimut, kemiringkan badanku mencari posisi yang nyaman untuk tidur. Dalam hati terus berdoa, tenangkan diri, sampai akhirnya setelah cukup tenang, aku pun terlelap tidur. Sudah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba saja aku terbangun karena aku mendengar ada suara benda jatuh.
Masih setengah sadar, ku dengar lagi, ya, suara benda jatuh itu masih terdengar. Suara dari mana ya? Dan ketika ku buka mataku lebih jelas, astaga, ku lihat tepat di hadapanku berdiri satu sosok pocong. Ternyata suara yang dari tadi ku dengar itu adalah sosok pocong yang sedang melompat tepat di sebelah tempat tidurku, dan tepat di depan wajahku. Kain kafan yang membalut tubuhnya terlihat sangat kusam, kotor, bahkan seperti ada bekas-bekas habis terbakar. Tercium bau gosong, busuk yang bercampur, sangat menyengat. Baru kali ini dalam hidupku mencium bau yang sangat tidak enak ini. Membuatku ingin muntah. Kepalaku pusing, mual, dan tiba-tiba sosok pocong itu membungkukkan badannya seperti posisi ruku, dan kini wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Mukanya sangat menyeramkan. Seluruh wajahnya terlihat seperti arang yang sudah terbakar, hitam pekat, namun seperti ada tekstur yang keras di wajahnya. Dan aku semakin sesak sekarang. Matanya melotot, menatapku tajam. Dan aku sangat sesak. Aku seakan tidak bisa bernafas. Aku ingin sekali berteriak. Namun suaraku sangat tidak mau keluar sampai ada yang menggoyang-goyangkan badanku, dan ketika itu aku pun langsung tersadar. Ketika itu salah satu temanku membangunkanku. Dia berkata aku mengigau. Padahal saat itu jelas aku tidak mengigau dan melihat sosok lain di depanku. Teman-temanku yang penasaran akhirnya bertanya apa yang terjadi. Aku bilang, aku melihat sosok pocong. Yang mengikuti kami dari area kuburan. Setelah berceritain itu, keesokan harinya aku bertemu beberapa warga, dan aku pun sempat menyinggung kejadian semalam. Mereka berkata, iya, memang sering terlihat sosok pocong. Biasanya memang suka ikut dari area pemakaman. Warga sana berkata padaku bahwa jika
Ketika sudah lewat Isya, tidak ada lagi yang cukup bernyali untuk lewat daerah sana. Karena sering terjadi kejadian-kejadian yang di luar akal sehat. Ya sudah jelas. Mungkin sudah berapa lama aku menjadi orang yang lewat ke sana. Dan orang yang punya sensitif tinggi terhadap hal-hal seperti itu menjadi satu target untuk mereka yang ingin berkomunikasi. Entah apa yang ingin disampaikan sosok itu. Mungkin mereka terganggu dengan kehadiran kami. Entahlah. Yang jelas, malam-malam berikutnya aku sudah tidak berani keluar dari rumah yang ada di desa itu. Namaku Diana, dan kisah ini berawal dari ketika aku mengikuti salah satu kegiatan kampus yang diadakan di wilayah Padalarang. Aku sangat senang karena aku adalah salah satu perwakilan dari kampusku dengan beberapa temanku lainnya. Menurutku, jarak antara Bandung ke Padalarang tidaklah terlalu jauh. Apalagi dari kampus kami disediakan bus untuk transportasi selama acara berlangsung. Hari itu setelah semua siap, kami berkumpul di kampus untuk melakukan briefing terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, kami pun berangkat. Perjalanan saat itu rasanya sangat menyenangkan sekali. Karena meskipun ini kegiatan kampus, namun rasanya seperti liburan. Karena kami menggunakan bis pribadi yang disediakan oleh kampus. Kulihat bis yang kami kendarai ini sudah melewati marka jalan dan menandakan sudah berada di daerah Padalarang. Setelah melewati jalanan yang lumayan padat di Padalarang, akhirnya kami pun tiba di sebuah penginapan yang telah disediakan. Dan saat itu juga, dosen pembinaku menjelaskan bahwa kita akan berada di sini sekitar 2 hari 1 malam. Setelah menurunkan barang-barang dari dalam bis, kami pun mulai masuk ke dalam penginapan. Penginapan yang bisa dibilang lumayan besar, terdiri dari 2 lantai dan terdapat beberapa kamar yang berjajar. Saat itu, aku mendapat kamar yang berada di pojok lantai 2 bersama kedua temanku. Karena saat itu, beberapa kamar di penginapan itu memang sudah ada yang terisi. Kamar yang kami tempati berbeda-beda
ada yang di lantai 2, dan ada yang kebagian di lantai utama. Kubuka pintu kamar, kulihat suasana kamar di sini bisa dibilang cukup klasik. Apalagi ranjang yang ada di dalam kamar ini seperti ranjang tua zaman dulu. Namun yang membedakan dari kamar lainnya, kamar yang kutempati ini terdapat balkon yang langsung mengarah ke pemandangan kota Padalarang saat itu. Dan terdapat satu pintu yang sudah lumayan tua. Mungkin itu pintu kamar mandi. Setelah merapikan barang bawaan, kedua temanku meminta izin untuk pergi sebentar ke kamar teman lainnya yang ada di lantai bawah. Aku yang saat itu sudah mengantuk memutuskan untuk beristirahat di kamar saja. Ya udah, gue di sini aja deh, jaga kamar. Itu kunci kamarnya ada 2 kan? Nih, bawa aja 1, gue istirahat duluan ya. Jadi gak usah ngebel nanti. Sebelum tidur, seperti biasa, aku bersih-bersih terlebih dahulu. Namun, ketika aku memasuki kamar mandi yang ada di kamar itu, aku sedikit kaget ketika kulihat kondisi kamar mandi yang ada di dalam kamar ini sangat gelap. Dan ketika aku nyalakan lampunya, kamar mandi ini terlihat kering sekali. Sedikit aneh sih, kupikir. Padahal kondisi kamarnya tidak sekotor ini. Di dalam kamar mandi itu ada sebuah bak mandi yang tidak terlalu besar. Ada bak untuk berendam, dan persis di belakang pintu kamar mandi itu terdapat cermin yang besar berbentuk kotak. Duh, sayang banget deh ini kamar. Kamar mandinya gak keurus atau gimana ya? Sampai ketika kulihat keran air di bak menyala. Lah, kok nyala? Ini rusak kali ya? Ucapku dalam hati. Aku pun mendekati bak itu dan berniat untuk mematikannya. Namun, ketika baru saja melangkahkan kakiku, astaga! Aku langsung terdiam. Karena ketika baru saja aku mau mematikan keran itu, tiba-tiba kerannya mati. Mencoba untuk berpikir positif, mungkin memang air di sini sedang mati. Aku langsung berlari kecil keluar dari kamar mandi dan kembali ke tempat tidur. Aku pun berpikir, ya mungkin itu hanya kesalahan teknis dari penginapan ini. Aku pun merebahkan badanku di tempat tidur dan mencoba memejamkan mata untuk segera tidur. Kutarik selimut dari badanku, namun ketika baru saja akan terlelap, baru saja aku memiringkan badanku sambil menarik selimut, kudengar ada suara tetesan air berasal dari kamar mandi. Karena penasaran, aku pun beranjak dari tempat tidur dan memeriksa ke kamar mandi. Takutnya memang aku belum memutarkan keran di bak tadi. Mungkin kerannya masih terbuka. Dan ketika aku buka pintu kamar mandi, astaga, di
sebelah bak kamar mandi ini kini berdiri sosok seorang wanita. Ia memakai gaun putih yang sudah basah, dengan rambut yang terurai panjang dan menutupi wajahnya. Sosok itu tepat di depan mataku, dan dari tubuhnya mengalir air yang mulai menggenang ke kakinya. Ketika kulihat, rambutnya yang terurai ke bawah itu semakin lama semakin memanjang dan terus memanjang. Perlahan aku membalikkan badanku ke sisi yang lain, dan ketika aku berbalik, sesosok wanita dengan wajah pucat dan bola matanya yang hitam legam sudah berada di belakangku. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamar. Aku berlari menuju lantai utama. Jantungku berdegup kencang saat itu. Kakiku lemas. Temanku yang sedang ada di dekat tangga langsung menghampiriku, yang saat itu terlihat berlari ketakutan. Aku terduduk lemah di dekat tangga, dan temanku segera membawaku ke lobi yang tak jauh dari sana. Di lobi, aku segera duduk dan ditenangkan. Kulihat teman-temanku satu persatu datang dan menghampiriku yang saat itu sedang terduduk lemas di lobi penginapan. Mereka bertanya apa yang terjadi denganku. Dan setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku ceritakan, teman-temanku terlihat panik dan kaget tidak percaya. Namun, tak lama dari itu, salah satu penjaga yang ada di lobi itu bilang bahwa aku telah melakukan kesalahan karena sudah menggunakan kamar mandi itu. Karena sebenarnya kamar mandi yang ada di kamarku itu memang sudah tidak boleh digunakan lagi. Karena dulu pernah ada kejadian yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Penjaga itu pun meminta maaf karena sudah lupa memberitahu untuk tidak menggunakan kamar mandi itu. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Karena kondisiku saat itu memang sudah sangat lemas. Dan setelah kejadian itu, aku pun memutuskan untuk pindah dari kamar itu.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 2 cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Night Merside. Masih ada 1 cerita lagi ya kan kita dengarkan di JNE Night Merside. Sebelum itu kita masuk dulu ke pengalaman-pengalaman kamu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Ardan, yang selama malam hari ini ketika mendengarkan JNE Night Merside mengalami gangguan. Selamat malam untuk Ken Kiki. Ada Iim ya di WhatsApp-nya Ken Kiki. Iim di Bojong Soreang lagi negerin Night Merside sendirian. Di akhir apa nih kayak ada yang lewat gitu, hitam besar sekelebat di jendela kamar. Aku coba cek tapi gak ada siapa-siapa. Tapi yang jelas aku malah kayak nyium bau busuk kayak bangkai. Oh, aduh, ngeri ya. Selamat malam untuk Randy. Baru opening tadi pertama udah merinding. Terus hawa di rumah udah mulai kerasa. Ini untung dengernya gak sendiri sama teman-teman ya. Ada Sylvia di Cimindi mau cerita sedikit aja kenapa setiap malam Jumat aku tuh selalu ada interaksi sama makhluk-makhluk halus. Tadi menjelang maghrib aku ke air untuk buang air kecil, tiba-tiba lampu mati. Dan di dalam kamar mandi itu ada bekas darah gitu, merindingkan. Terima kasih. Ini dari Sylvia. Duh, tiba-tiba ada darah gitu ya. Arya Ardana, ada Ardana namanya, keren. Pas pembukaan lagu itu udah merinding, soalnya lagi di kamar atas sangat kosong, ditambah lagi nenek satu minggu yang lalu itu meninggal. Pada saat awal cerita ada yang megang ke pundak. Nah, meski di tempat itu dia nggak ada siapa-siapa, di tempat dia tuh nggak ada siapa-siapa, tapi ada yang megang pundaknya dia. Lagi dengerin nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba dia megang pundak. Masih berani, yang lain mungkin udah pada lari ya. Ada Rani di Kircon lagi dengerin Night Merside sendirian. Dari cerita pertama saya dengar kayak ada yang jalan di tangga, terus kaca kamar saya tuh ada yang ngetok-ngetok. Pas dilihat gak ada siapa-siapa. Terima kasih. Ada beberapa kejadian-kejadian yang dialami insan muda malam hari ini. Ada juga beberapa pengalaman yang dialami penyiar-penyiar tengah malam Ardan Radio. Jadi kalau setelah Night Merside jam 12 malam itu ada yang siaran, sampai subuh juga ada yang siaran. Nah, penyiar-penyiar malam Night Merside, setelah Night Merside maksudnya, ya Ardan Radio, ada Siliwangi dan Queen Lovely Time. Tentu itu menjadi satu hal yang menantang. Siaran tengah malam di Ardan Radio, seperti apa pengalaman-pengalamannya? Tayangannya sudah tayang di YouTube channel Ardan Radio. Kamu bisa cek di YouTube Ardan yang baru tayang jam 8 malam tadi, pengalaman-pengalaman penyiar malamnya Ardan insan muda. Tidak hanya pengalaman yang di Ardan saja, tapi juga ada pengalaman mereka di rumah dan di kampusnya. Menarik untuk disimak karena mungkin bisa jadi kamu juga pernah mengalami hal seperti itu. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Ardan Radio di Ardan Radio. Kita lanjut di JNE Night Merside untuk cerita ketiga kita malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Night Merside ini sendirian.
Cerita tentang makhluk halus tidak lepas dengan yang namanya hantu, yang biasanya dikaitkan dengan berbagai fenomena dan hal-hal yang sulit dijelaskan oleh nalar. Terkadang peristiwa itu membuat kita trauma, membuat kita takut, dan terus bersugesti ketika kita pernah melihat wujudnya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah penampakan. Kepekaan seseorang akhirnya mulai terasa ketika dia pernah merasakan, bahkan melihat makhluk itu benar-benar ada. Pengalamanku ini terjadi sekitar bulan Juni 2020. Sebuah pengalaman yang menjadi mimpi burukku sampai saat ini. Namaku Chandra. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Ican. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta yang berada di sekitaran Cikandut, Bandung Timur. Sedang rumahku berada di Padalarang. Karena perusahaan tempat kerjaku menyediakan fasilitas kos atau mes, aku pun mengambil tawaran itu untuk menetap di mes daripada harus pulang pergi dan membutuhkan waktu dan perjalanan yang cukup jauh. Jadi aku putuskan untuk menetap di mes itu. Sudah hampir 4 bulan lamanya aku menempati mes itu. Sebuah mes berlantai 2, di mana di masing-masing lantai ada kamar, dapur, ruang parkir motor, tempat makan khusus karyawan, gudang, dan kamar mandi. Itu yang berada di lantai 1. Sedangkan di lantai 2 terdapat 8 kamar tidur khusus karyawan yang hanya disekat oleh tembok bilik kayu, 2 kamar mandi, dan 1 buah teras balkon yang biasanya dipakai karyawan untuk bermain game online sambil menongkrong. Kamarku berada di lantai 1. Singkat cerita, aku bekerja seperti biasa sampai bel pun berbunyi yang menandakan semua karyawan untuk pulang. Mulai dari karyawan kantor, karyawan harian, dan karyawan mingguan. Aku dengar dari ruang tempat kerjaku, semua karyawan sedang bersiap-siap untuk absen pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing. Aku pun demikian. Setelah pekerjaanku selesai semua, aku menyusul untuk absen, lalu pulang menuju mes. Lokasi mes dan kantor cukup dekat, hanya berjarak 5 rumah warga. Setelah absen, aku pun berjalan keluar kantor. Sampai ketika sedang berjalan menuju gerbang keluar,
Aku sempat berpapasan dengan security, Pak Yudi namanya. Pak Yudi menyapaku. Lalu dia bilang, aku tinggal di mes ya. Ya tentu saja aku jawab iya. Pak Yudi lalu menepuk bahuku, lanjut berkata, kalau bisa, kamu jangan simpan uang kamu di dalam tas. Begitu katanya. Emang kenapa sih Pak? Maksudnya gak boleh nyimpan uang di dalam tas? Emang ada apa? Begitu tanya aku penasaran. Pak Yudi hanya menjawab, pokoknya jangan dulu. Karena katanya kemarin ada laporan dari teman yang juga tinggal di mes sana. Dia pernah hilang uang, dan kejadiannya sering berulang-ulang pada target yang berbeda-beda. Karena dianggap tidak lazim, mereka yakin katanya ini ulah dari tuyul. Ya elah Pak, enggak, ya ampun, masih zaman begituan. Aduh, saya pikir ada maling atau apa. Sekarang udah zaman canggih Pak. Mana ada sih tuyul? Duh, aneh-aneh aja nih si Bapak. Nih ya Pak, kalau nanti ketemu tuyul juga, nanti aku ajak main deh. Ya. Hari gini tuyul Pak. Ya ampun. Udah Pak, duluan ya. Assalamualaikum. Itu tanggapan pertamaku ketika mendengar bahwa ada tuyul di mes. Aku sih tidak percaya. Aku pamit pada Pak Yudi. Sempat ku lihat lagi, raut muka Pak Yudi menjadi risih. Seperti menyayangkan jawabanku tadi. Jelas aku menghiraukannya. Tanpa pikir panjang, aku lanjut kembali pulang ke mes. Sampai di mes sekitar hampir 6:30 malam. Aku masuk ke dalam mes dan langsung masuk ke kamar. Kamarku ini berada di lantai 1, berdekatan dengan parkiran motor atau garasi, dan berhadapan dengan dapur. Aku buka pintu kamar, mulai bersih-bersih, berganti pakaian dan lain-lain. Sampai akhirnya aku pun merebahkan diriku di tempat tidur, sambil bersantai, hingga akhirnya tanpa sadar aku pun mulai terlelap ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur. Aku pun mulai terbangun ketika aku mendengar ada suara gaduh di lantai 2. Iya, tepat di atas kamarku. Berisik.
Aku terbangun, duduk di atas tempat tidurku. Mungkin itu teman-temanku yang sedang mabar. Kulihat jam di handphone. Ternyata saat itu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Lama sekali aku tertidur. Jam 1 pagi, teman-temanku masih belum tidur. Udah malah berisik. Masih pada mabar gitu. Aku yakinkan lagi sekali lagi bahwa suara gaduh di lantai 2 itu benar-benar berasal dari teman-temanku. Tapi ada yang aneh. Awalnya suara gaduh itu aku kira suara orang mengobrol atau sedang bercanda, tapi bukan. Suara itu seperti suara kantong plastik. Iya, kresek. Suara kantong plastik kresek gitu. Seperti sedang dimain-mainkan. Yang jelas suaranya sangat mengganggu. Siapa sih mainin kresek jam segini? Penasaran, aku pun memutuskan untuk mencari tahu asal suara itu. Aku buka pintu kamar. Suara kresek itu masih terdengar. Aku tajamkan indera pendengaranku. Dari mana asal suara itu berasal? Dan suara itu berasal dari sebuah ruangan. Ternyata bukan dari lantai 2. Atau suara apa sudah berpindah dari lantai 2. Tiba-tiba suara itu sangat jelas terdengar dari arah gudang. Aku semakin mendekati gudang. Di gudang itu ada sebuah jendela yang memang tidak tertutup gordennya. Jadi aku bisa mengintip dari kaca jendela di depan gudang itu. Aku coba intip. Aku lihat sekeliling. Iya. Ketika aku melihat dari celah jendela itu, aku melihat kantong plastik atau kresek itu seperti melayang-layang. Bahkan terlihat seperti ada yang memainkannya. Ketika aku lebih jeli lagi melihatnya, dari arah pantulan cahaya luar yang membias ke ruang gudang hingga samar dari pencahayaan yang seadanya itu, aku melihat sesuatu selain kantong kresek yang melayang itu. Ada sesuatu di sana. Itu sosok. Astaga.
Ya, jelas kali ini terlihat ada sosok anak kecil dengan kepalanya yang pelontos menggunakan semacam kain yang terlilit seperti celana berwarna putih. Dan mulutnya menyeringai dan terlihat juga giginya itu bertaring. Ujung matanya terlihat hitam pekat. Itu tuyul. Sontak karena kaget, aku pun berteriak. Sampai sosok tuyul itu pun mengetahui kehadiranku. Dia pun melihat ke arahku dengan tatapan marah. Dan kini mulai terlihat jelas matanya merah menyala. Dan sosok itu menggeram, tertawa layaknya anak kecil, tapi dengan suara yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba sosok tuyul itu pun berlari sangat cepat hingga kini sudah berjarak 1 langkah tepat di depanku. Terlihat jelas kini bentuknya yang sangat mirip seperti anak kecil, namun tidak berbentuk seperti anak kecil pada umumnya. Sosok itu membawa kresek sambil satu telunjuknya lagi dia tempelkan ke mulutnya dan berkata, pergi. Aku menutup mataku dan baca doa, berharap sosok itu segera pergi dari hadapanku. Hingga tiba-tiba angin kencang berhembus menabrakku, sehingga aku merasakan hawa yang cukup dingin berada di sebagian kakiku. Ketika aku buka mata lagi, hawa dingin yang ada di kakiku itu pun mulai tidak terasa. Aku melihat ke bawah sekitar sosok itu sudah tidak ada. Dan tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Dan ketika ku lihat, ternyata itu Bayu, temanku. Dia bertanya kenapa aku berteriak-teriak. Lalu aku pun mengajak Bayu untuk menjauh dari gudang itu. Setelah cukup tenang, aku pun ceritakan apa yang kualami. Namun sebelum itu, Bayu menyuruhku untuk mengecek uang yang berada di dompet. Dan benar saja ketika ku cek uang itu, aku ingat betul ada uang 100.000 yang kusimpan dalam dompet. Dan secara tidak masuk akal, uang itu hilang. Ternyata memang benar ada sosok tuyul yang mengambil
uang anak-anak yang ada di mes. Aku cukup shock dengan kejadian itu. Aku pun menceritakan bahwa aku melihat sosok itu. Keesokan paginya, Bayu menyuruhku untuk menyimpan semua uangku di ATM saja. Jangan sampai dibawa lagi ke mes. Dalam arti, jangan menyimpan uang cash dalam jumlah besar di dalam mes. Aku menuruti semua perkataan Bayu, dan anak-anak lain pun satu persatu mulai mengikutinya. Setelah 4 hari dari kejadian seramku, ternyata banyak cerita dari teman-temanku yang lain. Pak Heri, Ahmad, Zaki, Indra yang juga mengalami hal yang sama denganku. Tapi mereka tidak sampai ditampakkan sosok tuyul itu. Setelah aku mengalami kejadian bertemu sosok itu, aku semakin hati-hati dan waspada. Tidak mau lagi menyimpan barang-barang berharga di mes itu. Tentang siapa sosok yang memelihara tuyul itu masih menjadi sebuah tanda tanya bagiku dan teman-temanku. Mulailah setelah itu aku dan teman-teman mengadakan pengajian di mes itu agar menetralisir tidak lagi sosok tuyul ataupun sosok lain yang berkeliaran di mes itu. Dan setelah itu, syukurlah, gangguan-gangguan pun mulai berakhir. Dari pengalamanku ini, aku jadi tahu bahwa mereka, apapun jenisnya, makhluk itu ada di sekitar kita. Namaku Al. Namaku Azmi. Namaku Rihan. Namaku Yomi. Namaku Gina. Namaku Rega. Dengerin cerita terbaru dari Nightmare Side setiap malam Jumat jam 10 malam di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Terdengar suara lirih seorang wanita di kamar yang kosong itu. Dan itu adalah kamarku. Insan muda, saya Vanessa Priscilla. Dengerin pengalaman-pengalaman mengerikan di Nightmare Side tiap malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan untuk kamu yang ingin kirim pengalaman-pengalamannya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Namun untuk kamu yang ingin mengirimkan paket, barang, dan hal lainnya, biar aman, nyaman, juga cepat sampai ke tempat tujuan, kamu bisa memakai atau mengirimnya via JNE Express. Terima kasih untuk JNE. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Kalau gitu, Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat,
Jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu. Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu. Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Site setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.